Halo everyone, saya Diva Nanda Fahruniza dari kelas PAI 5G akan mempraktikkan salah satu cara mengajar yaitu dengan metode ceramah dalam pelajaran fikih kelas 4 SD tentang sholat wajib 5 waktu. Nah, adapun indikatornya yaitu yang pertama memahami pengertian sholat wajib 5 waktu, kemudian mengidentifikasi waktu sholat dan jumlah rakaat sholat, dan yang ketiga yaitu membiasakan melaksanakan sholat wajib, dan yang keempat menampilkan perilaku disiplin dan semangat belajar sebagai implementasi pemahaman sholat wajib 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat wajib 5 waktu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, di sini sudah pada hafal ada berapa rukun Islam? Ada berapa? Ada 5. Coba kita sebutin bareng-bareng. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Masya Allah, pinter-pinter ya di kelas ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sholat wajib 5 waktu. Tadi sholat itu dalam rukun Islam ada di poin berapa? Di poin 2. Ya betul. Nah, yang pertama itu syahadat dan yang kedua adalah sholat. Sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban yang paling utama bagi setiap muslim dan muslimat yang harus dilaksanakan setiap harinya dengan sempurna. Ada yang tahu muslim dan muslimat itu siapa? Nah, muslim dan muslimat itu adalah, kalau muslim adalah laki-laki yang beragama Islam. Di sini anak-anak semuanya yang laki-laki pada beragama Islam. Semuanya beragama Islam ya, alhamdulillah. Berarti kalian yang laki-laki disebutnya muslim. Adapun muslimat adalah bagi perempuan yang beragama Islam. Di sini semuanya kelas 4 beragama Islam. Perempuannya beragama Islam ya, alhamdulillah. Nah, jadi ketika ada suruhan atau perintah bahwasannya sholat 5 waktu itu adalah kewajiban, salah satu kewajiban utama bagi setiap muslim dan muslimat, berarti itu termasuk kewajiban kita semua ya yang ada di sini, karena kita di sini semua beragama Islam. Yang laki-laki adalah muslim disebutnya dan yang perempuan disebut muslimat, yang harus kita laksanakan setiap harinya dengan sempurna. Nah, sholat 5 waktu juga merupakan ibadah yang menghubungkan kita langsung antara hambanya dengan sang pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga memiliki beberapa keutamaan dan manfaat, tentunya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian anak-anak di sini semuanya tahu nggak sifat iman itu ada berapa? Nah, anak-anak, sifat iman itu ada 2. Yang pertama bertambah dan berkurang. Jadi sifatnya iman itu ada berapa? Ada 2, bertambah dan berkurang ya. Sifatnya iman itu yang pertama ada bertambah. Bertambahnya iman itu dengan apa, Bu? Katanya iman itu bertambah dengan ketaatan atau dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu gak ibadah itu apa? Nah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mau dalam perbuatan, mau perkataan. Kalau perbuatan dan perkataan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu disebut ibadah. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti kita sedang menuntut ilmu, kita sedang belajar di kelas, itu adalah salah satu ibadah kita sebagai muslim dan muslimat, karena Allah mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian yang melaksanakan sholat. Di sini semuanya suka pada sholat. Nah, orang-orang yang melaksanakan sholat adalah orang-orang yang imannya sedang bertambah atau sedang naik ya. Kemudian contoh lainnya membantu orang tua, kemudian berkata baik dan sopan kepada guru, kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kemudian membantu sesama teman, berbagi. Nah, itu adalah salah satu ciri ibadah kita kepada Allah, dan tandanya iman kita sedang bertambah.
Jadi kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu karena hukumnya wajib. Kemudian tadi sifat iman itu ada berapa? 2. Yang pertama itu bertambah dan berkurang. Yang kedua, nah berkurangnya iman, sedangkan berkurangnya iman itu dengan apa? Dengan kemaksiatan, anak-anak. Nah, kemaksiatan itu apa, Bu? Kemaksiatan itu adalah segala sesuatu yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan mah adalah kebalikannya daripada apa tadi? Ibadah. Karena ibadah mah meningkatkan iman, dan jika maksiat adalah mengurangi keimanan kita. Cina ibu, contohnya maksiat apa, Bu? Contohnya seperti kita bermalas-malasan, tidak mau sekolah, tidak mau belajar. Itu adalah sebuah kemaksiatan. Karena kenapa? Allah tidak suka orang yang bermalas-malasan. Allah tidak suka orang yang tidak menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi kita ya, sebagai muslim dan muslimat. Kemudian contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah membantah orang tua, kemudian tidak mau berbagi, kemudian tidak sopan santun, tidak mau mengaji, tidak mau sholat. Kan tadi sholat 5 waktu itu wajib. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah dari Allah itu, maka jika kita mengerjakannya, Allah akan cinta dan ridho. Jika kita tidak melaksanakan sholat, berarti iman kita sedang berkurang ya anak-anak. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu kita sebagai muslim, bagi laki-laki, dan muslimat bagi perempuan, kita harus senantiasa menjaga iman kita supaya tetap bertambah selalu, jangan sampai berkurang ya. Adapun definisi dari sholat itu menurut bahasa artinya itu doa. Nah, sedangkan menurut istilah adalah sholat berarti perbuatan atau tingkah laku yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat 5 waktu juga adalah sholat yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat. Nah, sholat 5 waktu itu artinya ada 5 waktu sholat. Ada yang udah tahu apa aja? Ya, subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Coba, sholat subuh berapa rakaat? 2, sholat asar 4, sholat zuhur 4, sholat maghrib 3, dan sholat apa yang belum? Sholat isya 4 rakaat. Coba jumlahnya jadi seberapa? 17 rakaat dalam sehari. Itulah sholat wajib 5 waktu yang harus kita laksanakan. Tadi ada berapa sholat wajib 5 waktu? Ada 5, karena sholat wajib 5 waktu. Berarti tandanya ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Pinter. Adapun hukum dari sholat 5 waktu itu adalah wajib bagi orang, terutama bagi muslim dan muslimat yang sudah balik dan berakal. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, Allah juga di dalam Al-Quran menegaskan bahwasannya sholat 5 waktu itu fardu. Bunyi ayat Al-Qurannya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Kemudian Allah juga mengancam bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Kata Allah, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka dia telah melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan kewajibannya. Karena dari tadi juga sholat wajib 5 waktu, otomatis itu adalah kewajiban utama kita. Salah satunya itu melaksanakan sholat 5 waktu yang fardu, yang asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Nah, maka kita akan mendapatkan dosa jika kita tidak melaksanakannya. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Jadi kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu supaya kita tidak melaksanakan dosa besar. Na'udzubillah. Sholat 5 waktu juga sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pergerakan matahari. Nah,
Ibu akan menyebutkan waktu-waktu sholat, yaitu di atas. Yang pertama ada waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh adalah dimulai dari terbitnya fajar sampai matahari hampir terbit, dan jumlah rakaatnya itu ada 2 rakaat. Sedangkan yang kedua ada waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur yaitu dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan sesuatu ada di bawahnya, hampir sampai sama panjangnya. Jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Kemudian yang selanjutnya ada sholat asar. Sholat asar dimulai dari bayangan suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri sampai matahari hampir terbenam atau cahaya matahari belum berwarna kuning. Nah, jadi waktu asar itu ketika bayangan sudah sama bayangan antara bayangan dengan benda aslinya. Kemudian ada waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu dimulai dari terbenamnya mega merah sehampir hilang, dan jumlah rakaatnya itu ada 3. Jadi ketika sudah mulai terbenam matahari itu sudah masuk waktu sholat maghrib. Dan yang terakhir ada waktu sholat isya, dimulai dari hilangnya mega merah sampai fajar shodiq hampir terbit, dan jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Itulah mungkin waktu-waktu sholat 5 waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pergerakan matahari. Jadi jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari itu ada 17 rakaat. Yang pertama subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi semuanya jumlahnya ada 17 rakaat dalam sehari. Nah, anak-anak, agar kita dapat dengan mudah menghafal rakaat sholat, ibu punya lagu buat kita gampang menghafal rakaat sholat. Ibu contohin dulu, nanti kalian ikutin ya bareng-bareng. Sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Bisa? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Pinter. Nah, mungkin itu saja anak-anak penjelasan atau pengertian dari sholat wajib 5 waktu. Gimana semuanya, dapat dimengerti? Alhamdulillah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sholat wajib 5 waktu itu adalah sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban utama bagi kita sebagai muslim dan muslimat yang harus kita laksanakan, karena hukumnya sholat wajib 5 waktu itu adalah wajib, dan jika kita tidak melaksanakannya adalah akan berdosa atau melakukan dosa. Na'udzubillah. Dan semua sholat itu ada berapa sholat wajib? Ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jumlah semua rakaatnya dalam sehari ada berapa? 17 rakaat. Masya Allah, pinter. Mungkin untuk penjelasan dan pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya anak-anak semuanya. Selamat bertemu minggu depan, dan jangan sampai lupa apa yang telah ibu jelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.